Halo warga intelektual sekalian. Wah, 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 ini sih berita yang sangat mengejutkan ya, berita yang sangat bombastis, berita yang sangat luar biasa, sungguh di luar nurul ya. Menurut saya ini keputusan yang gegabah ya, ini keputusan yang kurang tepat menurut saya pribadi. Kenapa? Karena ini akan membahayakan stabilitas negara. Jadi baru-baru ini ada berita yang sangat viral di media sosial di mana pemerintah kita mengatakan TNI siaga satu. Wow, 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 wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena adanya indikasi pembangunan atau pembuatan drone Shahid yang ada di Iran itu ada indikasi komponen itu diambil dari Surabaya? Di video sebelumnya banyak itu yang bertanya, apakah ini benar atau tidak? Ada guys beritanya. Ketik aja di Google ya. Kalau nggak percaya ya, ketik aja drone Shahid ya, dari Surabaya gitu. Pasti muncul tuh nanti. Ya, di sebelumnya banyak tuh yang ngata-ngatain saya, kamu nge-hoax. Enggak, saya bukan nge-hoax. Ya, cuman ini nggak viral gitu, ditutupi. Ini semacam aib gitu. Cuman media-media tertentu yang memberitakan gitu. Lalu bagaimana cara Iran uh, mengimpor komponen-komponen drone Shahid dari Surabaya? Menggunakan tangan ketiga yang biasanya menggunakan Dubai, UAE, dan sebagainya ya. Jadi nggak secara langsung ya. Jadi kalau kita mengekspor barang ke Iran itu nggak bisa langsung ke Iran guys. Melalui apa? Melalui UAE, kemudian melalui Dubai, Qatar, dan sebagainya ya. Kenapa? Karena Iran itu diembargo secara internasional. Jadi kita nggak bisa langsung ekspor ke Iran gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jadi menggunakan tangan ketiga gitu ya, pihak ketiga gitu ya, yaitu biasanya menggunakan Dubai ya. Kemudian selain itu, apa yang jadi permasalahan? Benarkah TNI itu siaga satu karena adanya indikasi pembuatan drone Shahid di Surabaya? Apakah ini berdampak pada Israel yang akan membombardir Konoha? Apakah Amerika akan membombardir Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, kenapa TNI itu siaga satu? Apa alasannya? Apakah karena dolar sudah naik ke 17.000 sehingga eh, akan ada demo besar-besaran gitu? Karena apa? Karena BBM naik. Jadi kalau dolar naik itu maka BBM akan naik ya. Biasanya seperti itu ya. Karena kejadian yang ada di Timur Tengah, ya, pasokan minyak tertahan di Selat Hormuz karena kapal tanker Pertamina Konoha nggak bisa lewat dari Selat Hormuz walaupun seiman di video sebelumnya sudah saya bahas nih. Bayangkan ya kapal tanker Pertamina yang ada di Konoha ada dua ditahan di Selat Hormuz, nggak bisa terjebak walaupun kita seiman dengan eh, Iran. Jadi cinta kita itu bertepuk sebelah pantat, guys. Sorry, bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kita menganggap bahwa Iran itu teman kita, seiman dengan kita, seagama dengan kita. Kita menganggap bahwa Iran itu sahabat kita ya. Kita menganggap bahwa Iran itu ya seperti sahabat dekat gitu, sahabat karib ya. Ya saudara gitu. Padahal kapal tanker Pertamina ditahan di Selat Hormuz, guys. Tidak hanya itu, ada 4 ABK yang korban di Selat Hormuz ya. Ini lain lagi ceritanya ya. Jadi ada ABK, anak buah kapal dari Indonesia, WNI, yang menghilang di Selat Hormuz karena dirudal oleh Iran itu sendiri. Satu selamat, walaupun sekarang lagi sekarat, dan 3 menghilang. Karena apa? Karena kapalnya tenggelam gitu di Selat Hormuz. Nah, yang jadi pertanyaan, apa untungnya sih kita seiman dengan Iran itu? Apa untungnya sih kita membela Iran? Padahal kapal tanker ya Pertamina yang sangat gede banget yang bawa pasokan minyak tertahan di Selat Hormuz sehingga mengakibatkan kenaikan harga minyak di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, apa untungnya kita seiman dengan Iran kalau masalah ini aja mereka nggak ngasih gitu? Apa alasannya? Apakah karena Pak Prabowo itu masuk BOP? Apakah karena Iran berpikir bahwa Pak Prabowo itu ante-ante asing gitu? Apakah karena Iran berpikir bahwa Pak Prabowo itu dekat dengan Donald Trump? Apakah karena Pak Prabowo itu rangkul-rangkulan dengan Trump? Sehingga apa? Sehingga Iran menganggap bahwa Pak Prabowo itu pro asing gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya akan bongkar ya. Kenapa TNI siaga satu? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Jadi guys, kalau kita jeli, kalau kita perhatikan,
Pak Prabowo itu militeralistik ya. Maksudnya apa-apa militer ya. Kalau ada kejadian apapun ya militer gitu. Ya kalau ada banjir di Aceh kalau kita perhatikan itu yang dikerahkan pertama militer ya. Ya kemudian kalau ada kejadian-kejadian yang nggak perlu-perlu banget ya apa-apa militer gitu ya. Jadi Pak Prabowo itu ya menganggap bahwa dia itu pemimpin daripada TNI itu sendiri. Ya sebenarnya ya seperti itu, tapi dia terlalu militaristik gitu ya. Presiden itu kan maksudnya tidak bisa dikatakan sebagai komandan militer lagi kan. Dia sudah komandan daripada seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Jadi dia sudah kebiasaan dari dulu gitu ya. Gaya kepemimpinan daripada Pak Prabowo itu militeristik ya kalau saya perhatikan. Makanya dikit-dikit militer ya, apa-apa militer gitu ya. Mirip-mirip seperti Orba lah gitu. Jadi kalau saya perhatikan itu, Pak Prabowo mungkin ini perintah daripada Pak Prabowo ya menurut keyakinan saya ya. Sehingga ya ini semacam antisipasi kalau misalnya nih terjadi chaos gitu ya. Kita nggak tahu kan, jaga-jaga ya. Karena perang Iran dan Israel ini akan berlangsung lama gitu. Karena apa? Karena Iran itu nggak tunduk sama Amerika. Maksudnya mereka pengen menyerah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Apa sih syarat yang diperlukan sama Iran ini? Sebenarnya Iran itu kan sudah minta negosiasi sama Amerika ya. Apa syaratnya? Syaratnya itu jangan diembargo. Itu sebenarnya yang dipengen sama Iran ya. Kemudian jangan lagi bikin nuklir. Itu sebenarnya yang dipengen Amerika. Tapi mereka keras kepala ya. Ya, sehingga perangnya berlanjut lama, berbulan-bulan gitu. Walaupun Donald Trump mengatakan ini cuma 4 minggu, enggak. Lebih dari 4 minggu guys ya. Karena pemimpinnya berganti-ganti gitu ya. Ya sekarang kan pemimpin baru Iran itu putra daripada Ayatollah Khamenei yaitu Mojtaba Khamenei kan. Sehingga Donald Trump ya akan menekan dolar gitu ya. Sekarang dolar kan sudah hampir 17.000 guys ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa dolar naik? Apa alasannya? Ya karena perang yang ada di Timur Tengah ya. Perang Iran versus Amerika gitu. Ya, kalau misalnya nih dolar ini naik sampai 20.000, sampai 25.000, sampai 30.000, yang ada apa? Chaos. Ya, sehingga banyak orang demo di Jakarta. Biasanya Jakarta dulu ya, seperti tahun 98. Dan ini persiapan gitu ya. Kalau seandainya Konoha chaos, karena dolar sudah mulai naik gitu ya, maka ini persiapan. Makanya disebut dengan siaga satu itu. Ya, itu menurut keyakinan saya guys ya. Sah-sah aja kalau misalnya bantah-bantah aja ya. Jadi yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ini murni karena kenaikan minyak yang ada di Selat Hormuz gitu? Karena kapal tanker kita ditahan di Selat Hormuz kemudian karena perang ini sehingga dolar naik? Enggak juga guys. Itu berpengaruh tapi nggak terlalu signifikan ya menurut keyakinan saya. Yang paling signifikan itu karena pengaruh daripada luar negeri. Jadi kenapa dolar bisa naik sampai 17.000 sampai 20.000 dan sebagainya? Apa alasannya? Simpelnya gini ya, ini pembahasan yang sangat panjang sekali ya, tapi simpelnya gini. Karena kepercayaan daripada investor terhadap negeri kita itu kurang. Investor itu nggak percaya dengan kita, sehingga mereka lebih percaya pada dolar. Ya, mereka nggak percaya sama rupiah. Kenapa? Apa alasannya? Karena kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan Pak Prabowo itu tidak berpihak pada investor. Kebijakan Pak Prabowo itu kan unggulannya itu MBG. Jadi investor melihat bahwa MBG ini bukan investasi yang bagus buat mereka gitu. Ya, investor menginginkan investasi yang dibangun dengan yang namanya kepercayaan. Sementara MBG ya suka nggak suka ya. Kalau kita perhatikan tuh MBG sebenarnya bagus idenya, cuman penyelenggaranya yang bobrok. Dan investor melihat itu. Kalau penyelenggaranya bobrok, maka ini akan bermasalah ya. Kalau misalnya nih ya, kalau ini hanya contoh ya, kalau misalnya MBG ini dikorupsi, maka ini akan bermasalah bagi keuangan atau fiskal keuangan negara. Fiskal itu apa sih? Ya mirip seperti cash flow loh ya. Cash flow dalam keuangan kita gitu. Kalau kita punya usaha, kita punya cash flow ya. Cash flow itu seperti fiskal guys ya. Jadi uang masuk, uang keluar dan utang dan sebagainya. Jadi investor berpikir bahwa MBG ini nggak bakal berhasil sehingga apa? Sehingga ya negara bisa buntung gitu ya. Akan nambah utang lagi sehingga apa? Sehingga ya rupiah naik sampai 17.000 gitu ya. Ya, dolar naik gitu ya. Ya, itu intinya guys ya. Karena
investor nggak percaya dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Ya, kalau misalnya mengatakan, kok kamu memojokkan Pak Prabowo? Enggak, saya nggak memojokkan Pak Prabowo di sini ya. Jangan berpikir bahwa saya anti anti asing gitu ya. Jangan berpikir bahwa saya membenci Pak Prabowo. Enggak, saya ngomong apa adanya gitu ya. Ini bukan channel pro-proan gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga ya Pak Prabowo wanti-wanti ya supaya mengatasi ya kalau misalnya ada demo nanti gila-gilaan demo mahasiswa seperti tahun 98 ya nggak chaos-chaos amat lah gitu ya. Makanya Pak Prabowo itu ya menginstruksikan siaga satu gitu ya. Kemudian selain itu apalagi ya, selain itu kalau saya perhatikan ya adanya indikasi ya, ini menurut keyakinan saya guys ya, adanya indikasi pembuatan komponen drone Shahid itu ternyata ada di Surabaya guys ya. Dan ini semacam ya ketakutan gitu ya, ketakutan daripada intelijen ya, sehingga apa, sehingga ya ada siaga satu ya, siapa tahu nanti ada rudal gitu ya, nggak tahu dari mana rudalnya ya, entah dari luar negeri, entah dari mana gitu ya, bisa diintercept langsung gitu ya, bisa diantisipasi. Yang pertama diserang itu ya Pulau Jawa gitu ya, kalaupun ya misalnya ya, saya tidak mengatakan diserang ya, kalaupun diserang ya sasaran pertama itu Pulau Jawa. Makanya di Pulau Jawa itu ada siaga satu gitu ya, nggak mungkin nyerang Papua kan, buat apa ya kan. Yang diserang itu ya Pulau Jawa. Kenapa? Karena pusat daripada perekonomian Indonesia dan pusat pemerintahan itu di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Jakarta, Surabaya, itu ya yang paling vital ya. Kemudian selain itu, apakah negara kita akan chaos? Ya, saya tidak mengatakan negara kita chaos, tapi saya tidak juga menutupi kemungkinan ke situ ya. Jadi gini guys, mohon maaf bagi fanboy-fanboy daripada Menteri Ekonomi kita yaitu Pak Purbaya ya. Jadi Pak Purbaya itu kan dieluk-elukan ya. Sebenarnya Pak Purbaya itu dieluk-elukan karena kebencian kita sama Bu Sri Mulyani guys. Kalau saya perhatikan, bukan karena kinerjanya. Kinerjanya nggak bagus kalau saya perhatikan. Mohon maaf ya, bagi yang terpilih bukan berarti saya paling bagus ya. Kalau dibandingkan dengan menteri-menteri sebelumnya gitu ya, nggak terlalu bagus saya perhatikan ya. Pak Purbaya itu lebih banyak gimmicknya kalau saya perhatikan. Buktinya apa? Buktinya dulu Pak Purbaya pernah mengatakan sama Pak KDM, lu tuh dibodoh-bodohin sama anak buah lu ya. Lalu Pak KDM ngecek ke BI dan lain sebagainya. Dulu pernah ketua ya, ada yang mengatakan bahwa Pak Purbaya mengatakan, ya, dulu viral tuh ya, ada videonya tuh ya. Oh, lu dibohong-bohongi sama anak buah lu ya, dananya udah turun dan sebagainya bla bla bla. Ternyata dicek nggak ada. Lalu Pak Purbaya minta maaf, ada kesilapan gitu data katanya. Itu artinya pertanda bahwa Pak Purbaya ini bukan orang yang berintegritas. Ini tidak bisa dipercaya gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan saya yang paling benar ya. Jadi kalau ada seseorang yang berbohong sekali saja, maka dia akan melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan menteri sebelumnya, kalau saya perhatikan itu Pak Purbaya itu nggak terlalu bagus ya. Jadi jangan terlalu digembor-gemborkan ya Pak Purbaya ya. Kita harus melihat dari sudut pandang yang paling rasional. Bukan berarti saya benci Pak Purbaya. Jangan berpikir bahwa saya benci Pak Purbaya. Enggak ada hubungannya. Saya ngomong apa adanya gitu. Enggak ada urusannya dengan partai-partaian gitu. Enggak ada urusan dengan enggak enakan. Enggak. Kalau benar ya benar gitu. Kita melihat hasilnya gitu ya. Ya hasilnya sekarang ini dolar naik sampai 17.000, ya berarti kerjaan Menteri Ekonomi nggak beres kan? Ya kan? Ya nggak sih? Kemudian kalau misalnya mengatakan, oh ini kesalahan daripada Menteri Ekonomi, ya, makanya oh, rupiah sampai 17.000 gitu ya terhadap dolar gitu ya. Ya Pak Prabowo juga ya bekerja sama dengan Menteri Ekonomi gitu. Pak Prabowo dengan Menteri Ekonomi kan mereka itu ya kerjasama, nggak ada tuh ya menteri misalnya nih ya bikin kebijakan tapi Pak Prabowo nggak tahu, nggak ada ya, di tangan Pak Prabowo ya. Jadi kalau menyalahkan itu jangan cuma menyalahkan menterinya gitu ya, salahkan Pak Prabowo juga gitu. Kenapa kebijakannya nggak berpihak pada investor gitu, iya kan? Kenapa terlalu fokus pada MBG gitu? Padahal MBG itu harusnya difokuskan pada daerah-daerah eh yang kekurangan lah gitu ya, bukan di daerah-daerah yang daerah elit gitu ya. Kalau saya perhatikan di daerah elit juga ada tuh MBG ya. Ya lebih baik fokus di daerah-daerah yang ini deh, yang kekurangan makanan gitu ya. Jangan di daerah-daerah yang kelebihan makanan gitu. Itu kalau saya perhatikan. Dan investor melihat itu. Investor itu bukan orang bodoh guys. Jangan berpikir bahwa investor itu orang bodoh. Di Konoha itu kan banyak tuh warga Konoha berpikir bahwa investor itu ya pasti ini dong ya, pasti membantu. Enggak membantu kok ya.
Maksudnya investor luar ya, bukan investor dalam negeri. Warga Konoha kan sedikit-sedikit mengkafir-kafirkan ya. Kalau investor datang ke Konoha itu yang ditanya apa? Ya, bukan yang ditanya itu lu mau investasi bidang mana? Gua nyariin tanahnya enggak seperti itu ya. Ya, biasanya yang pertama ditanya itu lu agama apa? Lu makan daging babi apa bukan? Itu guys ya. Di video sebelumnya saya udah bahasnya, tapi banyak juga yang nggak percaya. Ya itu keluhan daripada investor. Kita itu bukan bangsa yang suka introspeksi diri. Kita itu sebenarnya sudah kehilangan jati diri guys, tanpa kita sadari ya. Apa sih jati diri bangsa kita? Jati diri bangsa kita itu introspeksi diri gitu ya. Kalau ada masalah kita nyari di mana salahnya gitu. Kalau investor kabur ke luar negeri, kabur ke Vietnam, ya, kabur ke China, kita nyalahin investornya. Ya udah pergi aja, gua nggak peduli ya, gua nggak peduli asing ya. Yang ada apa? Yang ada pengangguran ya. Yang ada dolar naik sampai 17.000. Yang kacau siapa? Yang chaos siapa? Kita ya. Kemudian akan naik harga-harga gitu ya. Jadi kalau dolar itu sudah 17.000 ya kita kena dampaknya. Walaupun kita diam aja nggak ngelakukan apa-apa ya kita kena dampaknya ya. Dampaknya apa? Ya harga-harga naik ya. Gas naik ya, LPG naik, BBM naik ya. Jadi siap yang menggunakan BBM tiap hari. Para Grab ya, Gojek ya. Mereka yang demo duluan. Kenapa? Karena mereka yang paling terdampak gitu menggunakan BBM. Kemudian ya perusahaan juga terdampak gitu. Kalau biaya perusahaan naik ya, kalau misalnya mereka menggunakan BBM, maka gaji juga akan turun gitu. Itu mempengaruhi semuanya. Kemudian kita kan subsidi BBM ya, tanpa kita sadari. Kita mensubsidi BBM guys. Ya, negara itu mensubsidi dari APBN itu disubsidi untuk BBM ya. Lah, kenapa disubsidi? Nah, itu kebijakan dari pemerintah. Jangan tanya saya. Ya, disubsidi itu ya. Per hari itu sampai triliunan kalau nggak salah ya. Per hari apa per minggu ya, pokoknya segitulah ya. Disubsidi dari APBN kita ya. Jadi kalau BBM naik, harga naik, maka BBM akan naik juga ya. Lalu bagaimana dengan Selat Hormuz? Apakah ada hubungannya? Sangat berhubungan ya. Jadi lebih baik ya perang ini cepat selesai gitu ya. Lebih baik Donald Trump mengincar putra dari Ayatollah Khamenei gitu ya. Bukan berarti saya jahat, saya nggak jahat ya. Tapi itu lebih baik gitu ya. Lebih bagus cepat selesainya masalahnya dan Selat Hormuz bisa beroperasi seperti biasa gitu ya. Lebih baik dikuasai Amerika deh ya. Bukan berarti saya berpihak pada Amerika. Kenapa? Karena dikuasai sama Iran kan kayak gitu tuh ya. Kapal tanker Pertamina nggak bisa lewat. Bayangkan kita seiman dengan oh, Iran, tapi kapal tanker kita nggak dibolehin lewat tuh ya. Ya ngaco itu namanya. Ya apa untungnya kita seiman ya kan. Jadi jangan itu dong ya. Jangan eh, beranggapan bahwa Iran itu teman kita. Iran itu peduli dengan kepentingan nasional mereka. Mereka bawa-bawa agama ketika nyerang orang lain guys. Ya ketika kita punya kepentingan mereka nggak bawa-bawa agama. Iran itu nggak bawa-bawa agama. Kita itu sebenarnya dikadalin menggunakan agama tanpa kita sadari ya. Ya cuman kita kan nggak sadar ya. Kita tuh berpikirnya, oh kita seiman ya. Yang seiman itu harus menutupi ya, saling menjaga. Tag. Prat ya. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.